gitu. Jadi kita oke. Maaf off cam, soalnya sambil jaga toko offline, nggak apa-apa Mas Hari. Boleh off cam teman-teman kalau misalkan lagi ada sesuatu hal, itu boleh off cam. Didengerin aja karena kita juga nanti akan ada record-nya yang akan di-share ke teman-teman. Tapi teman-teman harus, ngikutin webinarnya ini karena teman-teman nanti bisa sekalian nanya nih ke pematerinya, gimana sih cara mengoptimasi TikTok Shop dan juga TikTok Live. Oke teman-teman sebelum, kita masuk ke materinya, makasih juga tuh teman-teman, ini ada Mbak Nikmah nih dari Pekalongan Distributor Fashion Brand. Halo Mbak Nikmah. Oke, teman-teman, sebelumnya aku mau minta doanya dulu nih, ke teman-teman semua karena, anak dari pemateri kita itu sedang sakit ya. Kita minta doanya untuk teman-teman semua, sama-sama berdoa semoga Allah segera sembuhkan anaknya Mak Novi ya, diberi kesehatan terus untuk Mak Novi dan keluarga dan juga, teman-teman juga semoga diberi kesehatan terus sama Allah Subhanahu wa taala ya, amin 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 amin. Oke, tanpa tanpa makin lama lagi ya, sekarang kita akan belajar gimana sih caranya mengoptimasi TikTok Live dan TikTok Shop ya. Nah, untuk teman-teman yang belum punya TikTok nggak apa-apa, ini salah satu hal yang baru nih yang bisa teman-teman pelajari supaya bisa meningkatkan penjualannya teman-teman. Karena mau gak mau nih teman-teman, semuanya itu, sekarang semuanya ke TikTok ya. Kemarin kan pernah Facebook famous ya, terus, Instagram famous, sekarang TikTok banget yang makin famous ya. Ada TikTok Shop-nya, ada TikTok Live ya, semuanya di satu aplikasi yang sama. Tinggal gimana caranya kita mengoptimasi semua platform sosial media supaya, jualan kita makin besar lagi, betul? Oke, sip. Mari kita ke pematerinya langsung ya. Ini ada Mak Novi Arianti. Hai Mak Novi. Oh bentar ya, aku belum ini, wait wait. Sebentar sebentar, aku belum ini ya. Oke. Aku jadiin co-host dulu. Oke, udah nih Mak Novi. Halo halo Mak Novi. Hai Kak Salwa, Assalamualaikum teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullah. Gimana Mak Novi kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Makasih juga untuk doanya ya teman-teman. Semoga segera diberi kesehatan ya karena sudah 5 hari ini ya sakitnya itu udah agak lama. Amin, amin, amin. Silakan Mak Novi segera dimulai nih. Mama udah gak sabar gimana sih caranya kita mengoptimasi TikTok Shop dan TikTok Live. Nah, Siap, acaranya siap. Kak Salwa serahkan ke Mak Novi Arianti. Tepuk tangan dulu teman-teman. Silakan Mak Novi. Oke, oke. Siap-siap Kak Salwa. Kita langsung aja ya teman-teman ya. Kita nanti akan belajar gimana caranya untuk mendapatkan cuan di TikTok dan juga saat live karena memang sekarang lagi booming banget gitu ya untuk yang live di TikTok sampai 200 juta bahkan sampai miliaran yang mendapatkan omset di sana. Oke, langsung aja teman-teman. Mungkin aku tanya-tanya dulu nih ya di sini siapa yang sudah punya akun TikTok atau TikTok Shop ya, siapa sudah mulai gitu untuk berjualan di TikTok Shop, komen ya di kolom komentar, silahkan boleh di komen. Yang sudah punya, udah banyak ya yang sudah punya akun TikTok Shop ya. Berarti udah banyak yang jualan di TikTok ya, sudah banyak. Oke, saya sudah punya TikTok. Oh, punya TikTok ya. Untuk TikTok Shop-nya udah juga, teman-teman. Untuk TikTok Shop-nya sudah punya semua. TikTok Shop ada tapi belum closing. Oke, udah Mak. Oke, mau cek-cek dulu nih ya follower teman-teman. Ada yang sudah di atas 1000, ada yang sudah di atas 1000 follower. Siapa Cung? Angkat tangan yang sudah ada 1000 follower. Ya Mak. Coba disebutin followernya teman-teman, boleh ya disebutin followernya teman-teman sudah ada berapa aja nih? Baru 350, 280, yang lainnya 3.000, wah ini udah banyak nih, 30 justru kurang teman-teman. Kita langsung mulai. Alhamdulillah punya TikTok Shop. Nanti kita langsung sharing-sharing seputar TikTok ya. Oke, sebentar aku share dulu. Teh ini di-share kenapa nggak mau ya Teh ya? Udah bisa Mak Novi? Bentar. Udah mau nih. Oke. Oke.
Oke, sebentar ya teman-teman ya, aku buka dulu materinya. Keliru. Oke, kita langsung mulai aja untuk gimana caranya bisa dari TikTok Shop. Oke. Nah, ini mulai karir saya di TikTok Shop ya. Di TikTok mulai itu awalnya nggak ada TikTok Shop ya. Awalnya itu pertanyaan itu mulai awalnya nggak tertarik gitu ya dengan TikTok karena ngerasa kalau platform itu kayak platform alay gitu ya, platform yang kayaknya tuh hanya untuk joget-joget aja, kurang berfaedah buat saya yang saya nggak bisa joget gitu ya, pakaian saya juga pakai hijab, jadi kayaknya nggak banget ya pokoknya kalau saya misalnya harus tapi karena satu hal lainnya harus mengajar gitu ya para kenapa mau aku TikTok terus juga optimasi TikToknya untuk media pembelajaran akhirnya pun belajar sebenarnya di TikTok itu ada apa sih kok guru-guru pun juga pada mau terbuka gitu dengan TikTok akhirnya saya pun belajar gitu ya tentang TikTok terus juga optimasinya seperti apa dan lain sebagainya dan ternyata setelah 1 minggu ya, sekitar 1 minggu, kalau nggak 2 minggu, itu tuh followernya naiknya tuh cepet banget, langsung masuk FYP. Gitu ya, konsisten selama 1 minggu, itulah ada konten yang masuk FYP, dan satu hari itu sekitar 500 sampai 1000 followernya untuk penambahannya. Wah, seneng dong ya, gitu. Untuk yang main sosial media, yang awalnya di media sosial lainnya gitu nggak di TikTok itu kayaknya untuk berkembang itu lebih lama gitu dibandingkan TikTok. Wah, di TikTok ternyata cepet banget nih untuk berkembangnya. Wah, potensialnya berarti luar biasa. Setelah saya juga belajar menelusuri tentang TikTok. Nah, setelah itu sudah keluar gitu ya, mulai 4.000 itu saya sudah mendapatkan cuan gitu di TikTok ya, sudah mendapatkan cuan di TikTok, sudah mulai juga untuk sering sharing-sharing dan diundang di berbagai tempat itu mulai 4.000 follower. Sebenarnya aduh 4.000 follower kok udah mulai sharing kayak gitu. Ya nggak apa-apa gitu ya. Kan kita berbagi dengan orang atau teman-teman yang dia pun followernya masih di bawah kita yang belum benar-benar mengenal tentang TikTok. Dulu awal-awalnya pokoknya masih pada anti banget gitu ya sama TikTok pas waktu saya mulai untuk sharing tentang TikTok. Terus setelah itu juga saya pernah jadi kreator di Bukalapak, itu juga mulai start itu sekitar 4.000-an follower deh, kalau nggak 5.000 follower itu sudah mulai jadi kreator di sana dan juga jadi kreator juga di Blend, salah satu untuk desain kayak Canva kayak gitu ya dari luar negeri itu masuk ke sana. Terus juga mengisi berbagai kelas di berbagai brand dan juga jadi host official TikTok. Nah, untuk jadi host official TikTok ini belum lama ya. Saya baru mulai bulan Juni ya, bulan Juni tapi kontraknya itu bulan Juli untuk jadi host official TikTok. Itu untuk akunnya saya gitu ya. Saya jadi affiliate di sana. Tapi punya akun seller nggak, Mbak? Ada bisnis lain juga gitu selain saya jadi affiliate di TikTok. Karena kalau di TikTok itu kan kita bisa jadi affiliate, kita pun bisa jadi seller. Tergantung nanti teman-teman mau memilih menjadi affiliate atau menjadi seller. Karena keduanya itu ada plus minusnya ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, kita langsung aja ke TikTok Shop ya. Nah, ini pengertian TikTok Shop. Apa sih TikTok Shop itu? Jadi TikTok Shop itu merupakan platform komersial yang terintegrasi dengan aplikasi media sosial. Gitu. Jadi ibaratnya itu media sosial yang ada marketplace-nya, sehingga kita bisa langsung jualan di dalam platform tersebut.
Jadi simpelnya seperti itu ya, kita bisa jualan di dalam akun TikTok gitu. Jadi teman-teman itu harus mempunyai 2 akun gitu ya, akun TikTok dan juga TikTok Shop harus saling terintegrasi. Nggak bisa salah satu gitu. Misalnya, Mbak aku udah daftar TikTok Shop, misalnya kalau misalnya aku nggak bikin konten gimana? Nggak bisa seperti itu. Jadi keduanya itu harus terintegrasi, dua-duanya harus karena keduanya itu saling berkaitan. Nah, untuk teman-teman yang sudah mendaftar tadi ya, aku udah mendaftar Mbak, kayak gitu. Nggak perlu mendaftar lagi kalau misalnya teman-teman sudah punya akunnya itu lebih dari satu. Akun TikTok-nya itu lebih dari satu. Teman-teman itu bisa mentautkan 1 akun resmi dan juga 4 akun pemasaran gitu ya. Jadi 1 akun TikTok Shop itu bisa untuk 5 akun gitu ya. 5 akun. Ada juga yang tanya, "Mbak, kalau misalnya aku mau bikin akun TikTok Shop 2 pakai 1 KTP bisa nggak?" Nggak bisa ya, teman-teman. Jadi 1 KTP, 1 nomor handphone itu hanya bisa untuk 1 TikTok Shop aja. Jadi kalau misalnya teman-teman punya TikTok-nya lebih dari 1, nanti tinggal ditautkan aja karena bisa untuk 5 toko ya, teman-teman. Oke, nanti akan aku jelaskan juga untuk yang akun resmi sama akun pemasaran, karena ini banyak banget ditanyakan gitu ya, ketika saya sharing ataupun chat itu banyak banget yang pada tanya gitu untuk apa sih akun pemasaran ataupun juga akun resmi. Oke, di sini akan saya jelaskan tentang jenis-jenis ini perubahan terbaru TikTok udah agak lama sih 3 bulanan gitu ya. Untuk kalau sekarang nih ada juga yang pada ngechat saya gitu ya, "Mbak, kok akun Softcash aku nggak ada gitu ya, keranjang abu-abu aku kok nggak ada ya Mbak, sekarang kok jadi warna merah. Itu kalau dihapus bisa nggak sih Mbak, yang untuk keranjang warna merahnya?" Kayak gitu. Mungkin teman-teman juga ada yang ngerasa kayak gitu ya. Nah, untuk yang akun resmi, sekarang itu namanya halaman toko. Halaman toko itu ada di bawah bio, dan warnanya merah gitu. Ada tulisannya belanja atau ada tulisannya shop. Itu bedanya dengan akun pemasaran. Akun pemasaran itu menggunakan Softcash dan akun afiliator juga itu menggunakan Softcash. Bedanya di situ. Kalau Softcash itu kan warnanya abu-abu ya. Nanti kalau halaman toko itu warnanya merah. Dan kalau misalnya teman-teman itu akun resmi atau teman-teman seller terus mentautkan ke akun resmi, itu yang bisa kelihatan di halaman toko itu hanya produknya teman-teman. Jadi ketika teman-teman memasukkan produk affiliate itu nggak akan masuk atau nggak akan kelihatan di dalam toko tersebut gitu. Tapi bisa jualan nggak Mbak? Bisa jualannya itu di VT ya. Di VT itu bisa ditautkan, tapi nggak kelihatan di halaman toko. Nah, kalau yang kelihatan itu di akun pemasaran. Di akun pemasaran ini bisa kelihatan kalau misalnya jadi affiliate atau produk dari seller atau produk dari produknya kita sendiri, dari akun resmi ini dimasukkan ke akun pemasaran itu bisa. Nah, terus untuk cara berjualannya semuanya sama ya, melalui video dan juga melalui live streaming atau kalau ini tuh halaman toko, kalau yang lainnya menggunakan Softcash. Jadi bedanya dengan marketplace lain gitu ya. Kalau marketplace lain ya teman-teman ketika teman-teman berjualan itu kan menggunakan kata kunci atau juga teman-teman optimasi menggunakan iklan ya. Kalau sudah ada penjualan nanti biasanya akan ada penjualan lagi karena kan sudah ratingnya atau posisi produk kita itu akan ada di atas. Nah, beda halnya dengan di TikTok Shop. Kalau di TikTok Shop kita harus menggunakan video dan juga live streaming untuk promosi gitu. Jadi teman-teman harus ngonten setiap hari dan live streaming ya. Untuk live streamingnya pasti nanti teman-teman, "Duh Mbak, ini followerku udah banyak, yang nonton masih sedikit," kayak gitu ya. Nanti akan ada tipsnya juga dan juga saya ngeliatin gitu ya teman-teman, yang live streamingnya itu luar biasa, jamnya luar biasa, itu akhirnya juga naik. Pas waktu awal-awal juga yang nonton cuma 5, 10, dan sekarang sudah 200, 300 orang yang nonton. Tapi memang effort-nya untuk live streaming itu luar biasa ya teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya apakah produk afiliasi bisa dipajang di Shopcash? Nah, untuk yang akun resmi nggak bisa, untuk akun pemasaran sama afiliasi ini bisa. Nah, apakah produk di Seller Center bisa otomatis disinkronkan? Jadi maksudnya di sini adalah ketika teman-teman upload produk itu langsung sinkron. Kalau akun resmi iya langsung sinkron gitu ya. Teman-teman upload produknya langsung di Softcash-nya di halaman toko ya, di halaman tokonya langsung muncul. Tapi kalau akun pemasaran sama afiliasi tidak harus dimasukkan terlebih dahulu.
Nah, untuk namanya, teman-teman yang di sini kan banyak yang seller. Itu nama tokonya di akun resmi itu harus sama dengan nama akun ya, teman-teman. Untuk saat ini memang peraturannya seperti itu, harus harus sama. Nama toko sama nama akun itu harus sama. Kalau misalnya beda, disamakan aja. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman jadi seller, itu pakainya akun resmi. Kenapa? Karena ini akan lebih terpercaya gitu ya, teman-teman akan lebih terpercaya karena yang masuk di produknya itu adalah produk-produk seller atau produk-produk teman sendiri. Sehingga nanti ketika teman-teman mencari afiliator, afiliator pun juga akan lebih percaya gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman uploadnya itu ada produk dari afiliat, ada juga produknya sendiri, itu kan enggak apa ya, afiliator juga ketika mau bekerja sama dengan teman-teman juga agak berpikir juga ini akun ini seller beneran atau kok sama afiliat kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini seller, pilihlah yang akun resmi sehingga produk yang kelihatan adalah produknya teman-teman sendiri gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang berbeda ya, teman-teman, yang berbeda di ketika teman-teman jadi seller atau di akun resmi. Kalau akun resmi itu seperti ini ya. Nanti tampilannya seperti ini. Ini beda. Dan ini munculnya di sini ya. Kelihatan nih ya, ada shop atau belanja. Di sini ada shop atau belanja. Nah, kalau misalnya softcash itu akan munculnya tuh di sini nih. Ini akan ada softcash-nya itu akan munculnya tuh di sini. Nah, kayak gitu. Itu perbedaannya ketika ini akun seller atau akun pemasaran atau akun affiliate kayak gitu. Dan nanti pun halaman toko ini akan bisa diatur ya. Untuk saat ini masih belum ya, masih belum bisa diatur. Besok akan bisa diatur sehingga nanti tampilannya akan mirip juga dengan marketplace yang di oranye dan juga di hijau kayak gitu ya, hampir mirip-mirip nanti. Oke, untuk syaratnya mungkin ini ada sebagian teman-teman yang belum daftar gitu ya. Untuk syaratnya apa sih? Ketika teman-teman ingin berjualan di TikTok Shop. Nah, yang pertama nih ya, yang pertama untuk syaratnya yaitu ada keranjang abu atau showcase atau halaman toko. Ketika teman-teman ingin berjualan di TikTok Shop. Terus juga harus berumur 18 tahun. Ketika nanti daftar, coba dicek juga ya untuk akunnya, itu untuk umurnya udah benar atau belum. Karena ada juga yang kejadian kok umurnya masih di bawah 18 tahun ya ternyata kemarin pakai tanggal lahir anaknya seperti itu. Jadi nanti juga dicek ya di akun TikTok-nya itu apakah sudah benar untuk tanggal lahirnya gitu. Terus yang nomor 3 mempunyai KTP karena kan harus 18 tahun ke atas harus mempunyai KTP. KTP sama nomor rekening ini harus sama. Ketika nanti untuk mendaftar TikTok Shop KTP sama rekening ini harus sama ya, nggak boleh berbeda. Terus produk yang dijual didukung oleh platform TikTok, karena memang nggak semua produk itu bisa masuk ke TikTok. Ada beberapa produk itu yang nggak bisa masuk ke TikTok, seperti produk-produk yang harganya mahal, terus juga kayak misalnya baju bekas itu sebenarnya nggak diperbolehkan dijual di TikTok, tapi memang ada beberapa yang pada jualan di TikTok, sebenarnya nggak diperbolehkan. Terus untuk buku bisnis itu bisa dijual di TikTok, tetapi jalur undangan, seperti makanan juga jalur undangan ya, untuk bisa masuk ke TikTok gitu. Nah, selanjutnya untuk memunculkan keranjang softcase, ini teman-teman harus mendaftar terlebih dahulu ya, teman-teman harus mendaftar. Nah, cara mendaftarnya itu di sini ya. selleridtiktok.com atau bisa lewat aplikasi. Tapi saran aku lewat web terlebih dahulu baru nanti masuk ke aplikasi. Gitu. Saya untuk cara mendaftarnya nggak dibahas ya teman-teman, yang nggak akan dibahas di sini untuk cara daftarnya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut untuk cara dapat orderan setiap hari di TikTok Shop. Seperti apa sih gitu ya, biar dapat closingannya setiap hari. Karena tadi ada yang, aduh Mbak, aku udah bikin, udah setiap hari ngonten, mungkin ada yang sudah setiap hari ngonten, tapi belum ada closingan, kayak gitu ya. Nah, kita akan belajar gimana caranya agar mendapatkan closingan setiap hari nih ya, untuk dapatkan closingan setiap hari. Yang pertama, nih teman-teman membuat video TikTok itu setiap hari. Wajib banget tuh ya, untuk teman-teman itu membuat video TikTok setiap hari. Nah, caranya nih misalnya teman-teman itu ini kan banyak yang emak-emak gitu ya, yang sibuk urusannya nggak hanya urusan
per-tiktokan aja gitu ya, tapi juga perdapuran dan juga yang lain sebagainya. Jadi teman-teman harus punya jadwal atau punya paling enggak tuh punya kapan sih waktu untuk konten, kapan sih waktu untuk teman-teman itu cari ide konten dan eksekusi konten tersebut. Setiap minggu misalnya di dalam 1 minggu itu misalnya teman-teman meluangkan waktu 1 atau 2 hari itu untuk konten, langsung kontennya itu banyak ya teman-teman. Kalau saya seperti itu, jadi saya langsung stok konten. Kalau misalnya waktunya setiap hari itu bisa ngonten, saya tetap ngonten, tapi ada waktu khusus yang saya harus ngonten dan untuk stok konten. Sehingga nanti ketika ada misalnya ya satu lain hal itu saya tetap bisa upload konten kayak gitu. Nah, itu cara saya ketika membuat konten. Nah, mungkin juga ada beberapa teman-teman yang bingung gitu ya untuk membuat konten. Nah, karena teman-teman itu di sini banyak emak-emak gitu ya, sebenarnya banyak hal yang bisa dijadikan konten. Hari-harinya teman-teman itu sebenarnya bisa dijadikan konten. Kayak misalnya teman-teman lagi beberes, itu bisa jadi konten. Kayak misalnya teman-teman lagi masak, itu juga bisa jadi konten. Kalau tergantung juga sama nanti topik pembahasan teman-teman ya. Misalnya kalau topiknya tentang bisnis ya itu nggak masuk. Tapi kalau misalnya topiknya tentang storytelling dan juga cerita tentang kesehariannya kita, nah itu bisa masuk nanti ya teman-teman. Karena ada banyak jenis konten yang nantinya bisa teman-teman upload di TikTok, tergantung tujuan teman-teman itu nanti untuk apa. Gitu. Oke, lanjut untuk live konsisten ya teman-teman. Yang ini membuat video TikTok itu harus setiap hari dan rutin. Nah, ini menjadi challenge ya kepada banyak teman-teman gitu. Karena banyak yang akhirnya itu tumbang gitu ya di tengah jalan karena memang ini apa untuk kontennya itu nggak dapat FYP atau viewernya itu kecil sehingga kayak udah kayak gitu, nggak punya ide konten ini kayak gitu dan akhirnya nggak ngonten rutin. Padahal kalau misalnya teman-teman itu ngonten secara rutin ya 30 hari tanpa nonstop gitu, insya Allah itu pasti akan ada waktunya konten itu akan masuk FYP, akan dibantu oleh TikTok untuk diangkat kontennya gitu. Nah, yang selanjutnya adalah live konsisten. Live ini memang agak berat ya, teman-teman ya, untuk live sendiri itu agak berat. Kenapa? Karena kita harus meluangkan waktu paling enggak 1 jam sampai 2 jam untuk live streaming. Nah, untuk kreator-kreator atau untuk yang seller-seller yang akhirnya viewernya banyak di live TikTok, itu bukan karena wah followernya udah banyak langsung live-nya banyak. Itu enggak seperti itu teman-teman ternyata ya. Tapi konsistensinya teman-teman dan juga durasi live. Kalau misalnya teman-teman itu bisa konsisten setiap hari dan durasi live-nya itu bisa panjang, itu nanti akan dibantu oleh TikTok dan akan direkomendasikan oleh banyak orang gitu ya. Punya saya juga masih yang live itu juga masih naik turun karena memang seminggu itu saya live-nya 5 kali ya, 4 kali sampai 5 kali, ada jedanya. Nah, kalau misalnya teman-teman itu mau terus maksudnya tuh fokus tujuannya itu di TikTok Shop, itu memang harus terus untuk live streaming, nggak boleh ada jeda kayak gitu. Karena kalau ada jeda 1 hari aja itu viewernya biasanya turun ya teman-teman. Dan durasi ya teman-teman, durasi untuk live streaming itu kalau bisa itu 1 jam, minimal 1 jam ya gitu. Kalau lebih bagus lagi adalah di atas 2 jam untuk live streamingnya. Dan ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan gitu ketika teman-teman itu live streaming. Karena ada beberapa yang akhirnya live streamingnya itu keblokir kayak gitu ya. Mungkin teman-teman ada juga yang pengalaman di sini, ada yang pengalaman gitu, mungkin teman-teman ada kena pelanggaran atau kena ban gitu untuk live streamingnya di ban gitu. Ada nggak di sini? Jadi ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan yang tidak diperbolehkan ketika live streaming. Yang pertama nih, teman-teman itu nggak diperbolehkan untuk jualan di luar platform, gitu, mengarahkan jualan di luar platform. Misalnya nanti klik link di sini kayak gitu, atau nanti kalau order ke sini, nah kayak gitu tuh nggak diperbolehkan oleh TikTok. Terus juga live streamingnya teman-teman tuh pergi dari live streaming atau dari frame itu selama 30 detik, lebih dari 30
detik itu juga tidak diperbolehkan. Kalau sering melakukan itu bisa kena pelanggaran dan juga bisa kena ban. Terus yang paling fatal itu nggak boleh ada anak kecil gitu ya, ada anak kecil yang masuk ataupun suara. Tapi kalau suara itu masih lumayan aman gitu ya. Tapi kalau misalnya ada anak-anak masuk ke dalam TikTok pas waktu live streaming itu akan langsung mati gitu ya. Itu langsung nanti kena ban gitu. Karena memang anak-anak sangat dilindungi dan tidak diperbolehkan untuk tampil di TikTok. Terus juga kendaraan, teman-teman. Misalnya teman-teman live streaming di mobil itu juga tidak diperbolehkan. Terus benda tajam itu juga tidak boleh diperlihatkan lama gitu ya, paling enggak maksimal 2 detik ya. Pokoknya tuh bentar aja kalau misalnya harus diperlihatkan. Kalaupun kayak jualan pisau itu biasanya pisaunya nggak dilihatin lama-lama gitu, cuma sebentar atau cuma di boxnya aja yang dilihatin kayak gitu. Terus nggak boleh juga untuk merokok. Nah itu juga tidak diperbolehkan. Berkata-kata kotor itu juga tidak diperbolehkan. Terus misalnya nih teman-teman di sini ada yang jualannya gamis atau ada yang jualannya baju. Nah untuk menggunakan manekin atau menggunakan boneka gitu ya, itu jangan dibuka full semua di depan kamera gitu ya, karena nanti si robotnya TikTok itu nggak bisa tahu ini tuh orang atau robot, yang dia tahu ada orang buka baju kayak gitu. Jadi itu nanti juga bisa kena ban gitu ya. Nah itu hal-hal yang harus teman-teman perhatikan ketika live streaming, sehingga nanti live streamingnya teman-teman itu bisa aman gitu ya, nggak akan ke ban. Nah, ini contoh untuk video TikTok ya, teman-teman ya. Ini dari beberapa alumni yang sudah mengikuti kelas. Ini adalah contoh beberapa video yang saya ambil. Nah, ini ya, ini aku start. Muncul nggak ya? Nggak muncul ya? Oke, aku kecilin dulu coba. Kenapa nggak mau ya? Oke, yang ini aja deh. Oh, ternyata ini nggak mau semua ya untuk videonya. Jadi nanti teman-teman bisa cek aja. Nah, ini tuh jadi ketika teman-teman itu membuat video ya, bentar. Nggak mau. Jadi ini ketika nanti teman-teman membuat video TikTok, itu harus memperlihatkan ya, paling enggak tuh teman-teman 3 fitur lah yang harus teman-teman ceritakan di dalam konten TikTok-nya gitu ya. Apa sih keunggulan dari produk itu dan apa sih kegunaan produk itu bisa digunakan gitu ya. Maksudnya produknya itu digunakan, cara penggunaannya itu seperti apa. Misalnya kalau ini tuh kayak tablet buat gambar. Nah, seperti apa sih buat gambarnya itu kita peragakan gitu sehingga orang itu ada gambaran, oh ketika membeli produk ini tuh seperti itu ya, kayak gitu. Ada gambarannya. Jangan hanya berupa foto terus ada tulisannya kecil-kecil atau teman-teman hanya joget-joget aja tapi nggak menjelaskan fitur dari produk tersebut atau keunggulan dari produk tersebut. Itu nggak disarankan ya di TikTok. Nah, kalau ini tuh storytelling ya, tapi ini juga nggak bisa di-share. Nanti teman-teman bisa cari aja, ini punya Kak Mita Reni ya. Ini tuh konsepnya storytelling. Jadi dia cerita tentang, kalau ini tuh outfit ya, dia cerita tentang sandalnya gitu ya, cerita tentang sandalnya. Kalau sandal ini tuh nyaman untuk jalan-jalan. Nah, awalnya dia cerita kalau mau jalan-jalan dulu kayak gitu ya. Mau jalan-jalan terus sekalian ini ya kasih tahu kalau menggunakan sandal ini kayak gitu. Sandal ini tuh nyaman banget dipakai. Nah, diperlihatkan pas waktu jalan-jalan itu. Nah, terus ada lagi kalau ini tuh tips ya. Punya ini muter nih. Semoga bisa. Halo Kak Siska, nah, ini bisa ya. Kalau masalah pita, aku itu nggak seberapa bisa. Jadi aku selalu pakai cara yang gampang, tapi tetap kelihatan bervolume dan juga cantik. Jadi awalnya diikat biasa 1 kali, terus diikat seperti di video,
1 kali, terus diikat lagi. Jadi total ada 3 ikatan ya, diperhatikan aja. Terus habis itu kita sesuaikan panjang pendeknya, lalu diputar. Pokoknya bagian kaki kita ada di bagian bawah. Terus tinggal dirapi-rapiin aja deh. Pokoknya yang bagian mengkilap harus ada di luar. Setelah itu kaki pitanya dipotong dan udah jadi deh. Menurut kakak gimana? Nah, kalau ini tuh Halo Kak Siska, sebenarnya kalau mati ini ya. Jadi kalau ini tuh memberikan tips ya, memberikan tips tetapi juga ada keranjang kuningnya. Keranjang kuning ini adalah produk-produk yang digunakan. Nah, kalau dari apa namanya konten ini lebih banyak ke tips-tips ya, lebih banyak ke tips-tips dan juga nanti kasih linknya itu adalah produk-produk. Nah ini juga kontennya baru ya, baru dua bulan, sekitar 2 bulanan gitu ya untuk konten dan followernya sekarang sudah 50.000 ya. Ini pas waktu ikut kelas itu baru sekitar 200 ya, baru ikutan kelas itu 200 follower dan sekarang sudah tembus jadi 50.000 lebih untuk followernya gitu. Dia lebih fokusnya ke tips ya. Jadi kemarin saya kasih saran untuk bikin storytelling aja, bikin cerita aja karena memang di TikTok itu kalau teman bikin cerita itu tuh lebih apa orang tuh seneng gitu ya karena kan ada manfaat ketika kita share di sana. Entah teman-teman bikin storytellingnya itu berupa tips ataupun juga bisa kayak cerita-cerita teman-teman, entah pas waktu cerita packing atau cerita misalnya keseruan teman-teman di rumah itu seperti apa, atau misalnya teman-teman punya bisnis, nah bisnisnya apa, bisa juga diceritakan di akun TikTok-nya. Nah, ini ya, ini hal yang tidak boleh dilakukan saat membuat konten promosi, teman-teman. Yang pertama, unboxing isi paket, tapi masih kelihatan alamat. Masih ada alamatnya atau ngeprint resi itu juga tidak diperbolehkan ya teman-teman, nanti bisa kena take down ya, bisa kalau nggak kena take down itu 0 view kayak gitu, viewernya itu nggak naik karena kena shadow ban gitu, karena itu memang tidak diperbolehkan karena ada alamatnya ya, ada alamatnya dan juga ada nomor, itu tidak diperbolehkan. Jadi jangan menggunakan ini. Kalau misalnya mau unboxing jangan diperlihatkan untuk resinya atau dibuka terlebih dahulu aja. Terus yang kedua, ini hanya coba-coba tanpa review produk gitu ya. Cuma coba-coba aja tanpa review produk sehingga si customer atau orang yang mau beli itu juga nggak tahu oh ini tuh produknya apa sih kayak gitu. Kalau dipakai gimana kayak gitu kan nggak tahu, cuma orang joget aja di sana gitu. Terus juga ini ya durasinya terlalu panjang. Jadi kalau misalnya di TikTok bikin untuk promosi jangan yang terlalu panjang gitu. Bisa sekitar 20 sampai 30 detik atau misalnya mau di bawah itu 15 detik itu juga boleh gitu ya. Oke, terus yang selanjutnya adalah tidak diperbolehkan untuk menjelekan produk-produk orang lain ataupun dari kompetitor gitu ya. Dari kompetitor itu juga tidak diperbolehkan nih, teman-teman. Terus misalnya hanya screenshot produk gitu ya, kan ada juga yang hanya screenshot produk terus juga dikasih link. Nah, kayak gitu itu memang ada penjualan nggak Mbak? Ya memang masih ada penjualan gitu ya untuk yang teknik itu, tapi sebaiknya teman-teman membuat unboxing atau teman-teman membuat video ya, membuat video yang menjelaskan tentang produk itu. Nah, yang selanjutnya adalah menggunakan sound trending. Jadi teman-teman nggak boleh menggunakan sound trending, jadi harus menggunakan sound komersial. Kalau sound trending itu sound komersial, nah itu bisa untuk digunakan. Tapi kalau misalnya bukan sound komersial, itu ketika teman-teman gunakan nanti bisa kena ini ya pelanggaran gitu, karena tidak diperbolehkan. Kalau untuk promosi itu harus menggunakan sound yang komersial atau yang diperbolehkan untuk jualan. Nah, ada tips ya untuk membuat konten TikTok Shop gitu ya. Yang pertama nih ya, teman-teman bisa dicatat ya untuk tipsnya. Yang pertama, 3 detik paling penting ya. 3 detik pertama itu paling penting banget. Jadi usahakan pas waktu 3 detik itu menggunakan kalimat yang bisa menghentikan mereka untuk scroll. Jangan sampai delay ya, teman-teman. Nah, teman-teman itu kalau saya lihat ada beberapa teman-teman yang ketika ikut kelas gitu ya, itu tuh apa ya ada jeda gitu ya, ada jeda.
belum ada tulisan atau belum ada voice over-nya, itu agak lama gitu, 3 detik gitu, 3 detik atau 2 detik. Nah, itu kan 1 detik aja itu udah lama di TikTok gitu ya. Jadi jangan sampai ada delay gitu ya untuk videonya. Terus juga misalnya, "Hai Mak," kayak gitu sebenarnya nggak usah dikasih kayak gitu, langsung aja tips apa, atau misalnya ini ya, eksperimen TWS tahan air, misalnya kayak gitu langsung. TWS termurah paling viral di TikTok Shop. Nah, kalau yang punya aku kemarin tuh yang apa viral ini, ngecas HP nggak pakai kabel. Nah, itu langsung pada penasaran kan, "Oh, gimana caranya gitu yang ngecas HP nggak pakai kabel kayak gitu. Nah, itu yang ini yang viral. Kemarin aku bikin kayak gitu, itu pakai wireless ya, bukan pakai ya pakai kabel sebenarnya, tapi nggak dicolokin gitu ya, ditempelin aja di handphonenya gitu. Jadi teman-teman bisa memberikan poin utama keunggulan dari produk. Nah, setelah teman-teman 3 detik pakai kata-kata yang memikat gitu ya, 3 detik pertama menggunakan kalimat yang memikat. Selanjutnya nih, teman-teman bisa memberikan poin utama dari keunggulan produknya teman-teman itu apa aja. Bisa ditulis-tulis dulu tuh kalau misalnya belum hafal, nanti bisa ditulis atau menggunakan voice over. Terus durasinya jangan terlalu panjang gitu ya, bisa 20 sampai 30 detik. Terus juga ada ajakan untuk belanja, misalnya lagi diskon kayak gitu. Misalnya join live aku biar join live aku kalau mau harganya murah misalnya gitu. Karena misalnya join live aku besok akan ada flash sale misalnya kayak gitu juga bisa. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga ada, nah teman-teman kalau mau cari video inspirasi ya di TikTok itu sudah ada banyak banget video inspirasi yang bisa teman-teman contek gitu ya, bisa teman-teman contek untuk inspirasi ketika teman-teman membuat video. Nah, untuk video inspirasi ini dulu itu ada di apa bisnis manager ya yang untuk ads gitu, tapi sekarang udah muncul di sini juga, udah diberikan di sini. Nah, caranya seperti apa? Nanti teman-teman masuk di Softcast ini ya, masuk di Softcast. Terus nanti masuk. Mungkin kalau untuk yang seller kayaknya nggak ada deh. Coba nanti dilihat ya teman-teman ya. Ini masuk di Softcast, terus nanti masuk di sini. Terus di sini tuh udah ada inspirasi video. Nanti tinggal diklik aja lihat selengkapnya di sini. Nanti akan ada pencarian, tinggal ditulis aja di pencarian itu. Misalnya teman-teman mau cari inspirasi video, misalnya holder kayak gitu, atau misalnya TWS, atau misalnya teman-teman mau cari ring light kayak gitu. Nah, itu nanti akan muncul di sana. Nah, teman-teman bisa cari yang A atau A+, itu penjualannya bagus ya. Tapi kalau misalnya mau cari di bawahnya yang B, yang C juga nggak apa-apa sih. Cuma kalau yang bagus penjualannya itu yang A atau A+. Nanti bisa teman-teman ATM gitu ya, tinggal ditambah-tambahin aja. Oke, kita sampai jam berapa, Kak? Halo Kak, sampai jam 20.30 sebetulnya. Tapi boleh Kak Novi kalau misalkan mau masih ada yang disampaikan. Oke, sampai trik ini aja ya. Ini masih panjang sebenarnya ya. Nanti kita diskusi aja biar ada interaksi gitu ya sama teman-teman yang ada di sini. Betul. Oke. Ini kita lanjut ke trik konten masuk FYP ya. Sebenarnya ini ada beberapa masih agak panjang. Cuma kita sampai sini aja dulu biar nanti teman-teman kita bisa interaksi gitu ya, tanya jawab. Nanti juga nggak terlalu malam gitu ya. Nah, trik konten masuk FYP ini ya teman-teman yang semua orang pasti mau banget untuk kontennya itu masuk FYP gitu ya. Karena ketika teman-teman membuat konten terus masuk ke berandanya orang lain yang belum follower kita, itu bisa ada peningkatan follower, peningkatan viewer di di video yang lainnya, dan juga penjualan teman-teman akan meningkat karena video teman-teman itu banyak disebarluaskan ke banyak orang kayak gitu yang belum follower kita gitu ya, yang belum follower kita itu bisa masuk gitu ya. Dan kalau misalnya sampai 1 juta, sampai 100.000 orang yang nonton, nah misalnya udah 10% aja kan udah lumayan gitu ya nanti untuk penjualannya. Nah, triknya seperti apa sih untuk bisa konten kita itu masuk FYP? Nah, untuk triknya teman-teman itu di TikTok itu ketika
konten kita itu disebarkan oleh banyak orang, itu adalah dilihat dulu oleh TikTok, itu adalah waktu tonton dan juga interaksi. Gitu ya, waktu tonton itu video teman-teman itu ditonton sampai habis, sampai berulang-ulang, nah itu nanti akan dihitung. Nah, pertama-tama si TikTok itu akan menyebarkan ke beberapa orang terlebih dahulu tuh ya, untuk ngetes. Nah, ini video ini dites dulu di beberapa orang, ditonton nggak sampai akhir, ada interaksinya nggak? Kalau misalnya ditonton sampai akhir dan ada interaksinya, akan disebarluaskan lagi. Akan disebarluaskan lagi sampai ke banyak orang, kayak gitu. Nah, agar kontennya bisa disebarluaskan, nah teman-teman ketika membuat konten harus dengan kualitas video yang bagus gitu ya, bisa menggunakan ring light, bisa menggunakan softbox, atau kalau misalnya aduh Mbak nggak punya ring light, nggak punya softbox, ya udah di luar gitu ya. Cari cahaya matahari yang bening, cari cahaya matahari yang bagus gitu sehingga wajah kita atau produk kita itu bisa kelihatan jelas di kamera kayak gitu. Mau kamera sebagus apapun kalau misalnya nggak ada cahayanya nanti juga agak buram ya teman-teman. Terus juga isi kontennya ya, ketika teman-teman membuat video itu juga isi kontennya. Isi kontennya memang harus relate dengan kebutuhan audiensnya. Dan teman-teman jangan gonta-ganti untuk topik pembahasan yang dibahas di dalam akun TikTok-nya gitu. Misalnya teman-teman ini di home living, di perabotan-perabotan, ya banyak fokusnya ke sana untuk promonya. Karena nanti si TikTok itu kan akan menyebarkan ke orang-orang yang menyukai home living. Ketika teman-teman itu nanti jualannya masuk ke sana, ya si TikTok juga bingung untuk mau memberikan kemana, karena udah diberikan ke home living, kenapa nggak ada yang nyantol di sana? Ternyata teman-teman pindah haluan ke jualan yang lainnya, kayak gitu. Jadi sebisa mungkin harus ditentukan dulu topik pembahasan yang jelas di awal. Misalnya tentang skincare ya skincare terus, misalnya tentang home living ya home living terus, atau misalnya tentang elektronik ya masuknya ke elektronik ya elektronik gitu. Oke, terus selanjutnya ini ya mengenal algoritma TikTok. Jadi tadi itu ya algoritma TikTok itu ketika video teman-teman itu ditonton sampai akhir dan juga ada interaksi di sana, maka akan lebih disebarluaskan oleh TikTok. Nah, caranya gimana biar ada interaksi di dalam konten teman-teman? Kalau misalnya love, gitu ya, untuk like, itu biasanya kalau kontennya informatif atau kontennya itu bagus, gitu ya, sesuai dengan kebutuhan audiens, itu bakalan di love, gitu ya, bakalan di like, gitu. Tapi kalau komentar, itu teman-teman harus ada kalimat interaksi di dalam konten tersebut. Teman-teman ngajak diskusi ya, atau teman-teman bisa membuat konten yang pro kontra. Nah, kalau pro kontra itu bisa juga komentar, ada pro dan juga ada yang di kontra kayak gitu. Jadi bisa nanti ada komentar di sana. Terus kalau misalnya share kayak gitu, kalau itu biasanya informatif ya. Kalau informasi-informasi atau berita-berita itu biasanya akan disebarluaskan. Atau juga bisa kasih kalimat interaksi kalau misalnya suruh nge-share kayak gitu atau suruh save gitu ya, nyimpen gitu. Ya karena ini durasinya panjang, teman-teman bisa save terlebih dahulu misalnya kayak gitu. Nah, mungkin sampai sini dulu ya, teman-teman. Nanti bisa kita lanjut ke diskusi gitu ya. Karena kita sampai 20.30 ya, 20.30 kita habis ini banyakin diskusi aja biar nanti juga bisa interaksi sama teman-teman gitu. Biar nggak cuma satu arah ya. Wow, makasih Mbak Novi. Luar biasa banget ya teman-teman materinya. Ini membuka, mata aku juga nih tentang TikTok Shop dan TikTok Live dan ternyata memang secanggih itu ya teman-teman, asalkan kita tahu ilmunya, jadi kita paham nih step by step-nya seperti apa. Saya mau bertanya Kak, boleh on mic? Boleh, Kak Siti Habibah ya? Sebentar aku, unmute dulu ya. Nanti untuk teman-teman yang lain kalau misalkan mau bertanya, boleh, hands up atau misalkan bertanyanya, via chat juga boleh teman-teman ya. Oke, coba Mas Siti Habibah. Udah aku unmute ya, Mak? Mana nih Mas Siti? Terima kasih waktunya. Tadi saya beberapa menit mengikuti TikTok Zoom TikTok ini agak belum begitu itu ya karena masih banget awam
untuk terkait TikTok ini ya, Kak. Nah, untuk mungkin ada tips-tips nih buat kami yang, baru-baru follower-nya baru kayak cuma 16, 17, nah gitu. Nah, kan tadi kata Mbak, wajib nih perbanyak membuat konten ya. Nah, kalau seandainya kalau kita buat konten nih, Kak, terus kita malu nih kalau kelihatan wajah kita gitu. Nah, apakah boleh hanya sekedar kayak menampilkan produknya, terus kemudian kita berbicara, "Apa sih manfaat ini? Terus kenapa sih harus beli ini?" Gitu, apakah boleh? Terus kemudian kalau yang kedua, ketika saya menjual, buku dan mainan edukasi, dan apa sih, konten-konten apa sih yang harus saya perbanyak? Seperti itu, Mbak. Terima kasih. Siap-siap. Jadi kalau misalnya harus kelihatan wajahnya nggak sih? Kayak gitu. Sebenarnya nggak harus kelihatan wajahnya kalau misalnya teman-teman masih ngerasa, duh kayaknya aku malu gitu ya. Tapi ya teman-teman harus tetap belajar untuk public speaking karena di TikTok itu kan gongnya di live streaming ya teman-teman. Gong penjualan yang luar biasa itu di live streaming. Makanya teman-teman yang memang fokusnya ke TikTok Shop itu gencar banget untuk live streaming. Ada loh yang sampai live streamingnya itu sampai 5 jam. Ada yang lebih dari itu, ada yang 3 jam gitu untuk live streamingnya setiap hari. Karena memang nanti di awal itu memang yang nonton masih 5, 4 gitu, 10 gitu. Tapi kalau dia konsisten itu bisa naiknya sampai 100, 200, 300. Nah, itu penjualannya itu sehari udah bisa langsung banyak banget untuk yang jualannya yang viewernya itu sampai banyak kayak gitu. Kalaupun nanti mau nggak kelihatan wajahnya pas waktu live streaming itu memang bisa, tapi rawan untuk nanti bisa kena peringatan gitu karena nggak kelihatan ada orangnya di sana gitu ya. Seperti itu. Tapi masih masih bisa asalkan nanti ada tangannya dan juga ada suaranya teman-teman kayak gitu. Terus juga untuk konten-kontennya ya tadi untuk konten-kontennya apa aja sih yang diupload untuk edukasi gitu ya. Teman-teman itu bisa cerita aja gitu karena di sini tuh emak-emak jagonya storytelling lah ya. Kalau emak-emak itu bikin cerita itu udah luar biasa. Nah, teman-teman bisa ceritain aja gitu ya keseruan ketika menggunakan produknya teman-teman atau juga keseruan ketika belajar sama anak gitu. Dan juga bisa tips-tips gitu ya, bisa tips parenting ataupun tips main sama anak itu seperti apa kayak gitu. Misalnya Montessori, bikin Montessori walaupun teman-teman jualan bikin yang enggak jualan kayak gitu ya, misalnya pakai kardus atau yang lainnya gitu untuk nanti bisa menaikkan viewernya juga. Yang viewernya itu juga tentunya sesuai sama target marketnya teman-teman karena kan parenting punya anak, nah kalau teman-teman bikin kayak Montessori kayak gitu kan cocok. Nah nanti untuk cara cari ide kontennya, nanti tinggal cari aja di TikTok itu ada banyak banget. Nanti teman-teman tinggal cari aja di sana, terus ada dapat ide konten. Nah ide konten itu bisa dieksekusi, disesuaikan sama disesuaikan sama karakternya teman-teman. Nah selain di TikTok juga ada banyak, bisa cari ide konten itu di Instagram juga ada banyak dari akun dalam negeri ataupun luar negeri itu ada banyak banget. Nanti tinggal teman-teman juga bisa duplikasi konten-konten tersebut gitu. Jadi nggak harus kelihatan wajahnya. Dulu saya juga nggak kelihatan wajahnya. Tapi lama-kelamaan memang harus wajahnya karena stream dan juga orang lebih yakin lagi gitu ketika ada owner atau yang punya akun ini kayak gitu itu akan lebih trust lagi nanti customer-nya gitu. Itu sih. Terus tadi apa ya sama tips ya teman-teman ya. Tips untuk yang baru pemula ya, baru followernya masih sedikit. Jangan khawatir ya teman-teman karena di TikTok itu dia adil banget. Adilnya kenapa? Mau followernya 40.000 follower sama 4 follower gitu ya, 4 aja gitu. Itu mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa masuk FYP atau viral kayak gitu ya. Belum tentu yang teman-teman followernya itu baru 1.000 live streaming sama saya yang sudah 40.000 live streamingnya bisa jadi teman-teman lebih banyak yang hadir. Kenapa? Karena teman-teman lebih konsisten. Teman-teman lebih lama untuk live streamingnya. Saya mungkin hanya 2 jam per hari gitu ya, dan nggak setiap 1 minggu itu nggak full. Nah, teman-teman bisa 4 jam, bisa 5 jam. Itu nanti akan naik. Kalau nggak percaya, dibuktikan aja nanti teman-teman ya, live streamingnya terus-menerus konsisten, dan waktu durasinya minimal 2 jam. Itu nanti akan naik.
kayak gitu ya. Terus juga kalau untuk bikin konten ya teman-teman memang harus rutin ya, nggak boleh pulang, nggak boleh cuti, nggak boleh nanti aduh 1 kali upload cuti 2 minggu upload lagi. Terus kalau ikutan kelas semangat, kalau nggak ikutan kelas nggak upload. Nah kayak gitu itu ya emak-emak biasanya kayak gitu ya teman-teman. Jadi harus punya stok kontennya. Terus juga ide kontennya cari dulu gitu ya, jangan mendadak. Biasanya kalau misalnya kita mendadak langsung bikin konten pas waktu itu, terus juga belum ada ide konten, nah itu biasanya agak bingung nanti ya. Kalau langsung dapat ilham konten, nah langsung bisa. Tapi kalau enggak, agak lama, akhirnya malah enggak jadi bikin konten. Tapi kalau misalnya teman-teman cari ide konten dulu, ditulis-tulis, nanti besok eksekusi, di hari misalnya Sabtu atau di hari Minggu eksekusi kontennya, terus nanti tinggal editing-editing aja, kayak gitu. Itu tipsnya ya, jadi bisa bikin konten sekitar 30 untuk 30 hari ke depan sebelum teman-teman nanti upload konsisten gitu ya. Biar nanti nggak keteteran gitu ya, bikin konten dulu nanti baru diupload setiap hari kayak gitu. Itu tipsnya ya. Iya, makasih Mbak Novi, Mas Siti Habibah. Semoga terjawab ya untuk pertanyaannya. Wih, terjawab, Masya Allah. Nah ini udah ada 2 nih yang udah hands up nih ya. Aku mau ke Mas Siti Rahmah. Boleh Mas Siti Rahmah? Boleh. Stop. Nah, udah Halo. nih. Hai Mas Siti, silakan. Oh iya, Mbak Novi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Siti. Saya kan main TikTok baru sekitar 2 bulan ya, baru aktifnya ya. Tapi kayaknya masih campur Mbak produknya, antara produk sendiri sama affiliate gitu. Kan tadi kata Mbak Novi harus pilih salah satu ya, kalau mau affiliate aja gitu ya. Baik. Kalau produk sendiri aja. Kalau begini gimana? Misalkan saya kan produknya skincare. Karena produk sayanya masih sedikit, jadi saya mix dengan affiliate tapi dengan produk yang skincare juga, cuman beda merek gitu. Gimana menurut Mbak Novi? Kalau kayak gitu nggak apa-apa sih sebenarnya ya gitu. Kalau misalnya produknya itu produk yang ibaratnya itu juga udah viral kayak gitu. Misalnya produk jualannya udah viral kayak itu mau dicampur itu sebenarnya nggak apa-apa gitu ya. Ada juga beberapa teman-teman yang bikin kayak gitu. Cuma kalau saya memang sebaiknya tuh dipilih salah satu aja gitu ya teman-teman. Kalau misalnya punya 2 TikTok ya pilih salah satu. Kalau misalnya memang teman-teman itu brand owner loh ya. Tapi kalau misalnya reseller mau dicampur itu nggak masalah. Tapi kalau brand owner jadi ownernya terus yang punya brandnya itu gitu ya. Nah, kenapa? Karena itu kan lebih terpercaya ya, lebih terpercaya si nanti ketika bekerja affiliate atau kreator akan lebih percaya. Tapi kalau misalnya owner itu juga jadi affiliate, nanti si kreator ketika mau bekerja sama, lu kok ini ada produk ini juga gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita baru reseller nih ya, teman-teman baru reseller atau distributor gitu dan produknya sudah dikenal oleh banyak orang dan sama-sama kita bisa jualan skincare affiliate ya nggak apa-apa gitu. Bisa juga. Ya, baik, terima kasih Mbak Novi. Siap-siap. Oke, makasih Mas Siti Rahma. Semoga terjawab ya. Nah, ini ada dari Mak Sika nih. Udah hands up nih ya, Mak Sika. Hai, Mak Sika. Assalamualaikum, Mbak Novi, Kak Salwa. Jadi aku mau tanya, misalkan kita kan followernya baru sedikit, terus lalu kita mengadakan live. Nah, waktu penontonnya masih misalkan 135 ya, itu follower kita 135. Nanti misalkan kita live kadang juga kan 0, kadang 1, kadang 2. Nah, itu apakah kita itu bijak kalau kita langsung jualan atau kita seru dulu baru kalau di tong jualan nggak masalah say gitu ya. Mau langsung jualan tuh malah yang disarankan itu memang langsung jualan gitu, langsung jembreng si produk langsung kayak gini, botol langsung promosi terus kayak gitu. Oh gitu. Karena nanti itu akan dilempar ke, walaupun belum masuk ke live-nya, itu sudah dilempar ke beranda. Ketika dia tertarik gitu sama live yang sudah kita lakukan, produk jualannya dia akan masuk gitu ya. Dan teman-teman itu walaupun followernya masih sedikit, itu tetap potensinya itu tetap
bisa oke gitu ya. Kalau misalnya teman-teman memang konsistennya itu bisa tahan lama untuk live, walaupun mau yang nonton masih 0 atau 1, teman-teman terus aja bicara di sana gitu ya, mau 2 jam, 3 jam. Oh, gitu. Karena aku ada beberapa teman-teman itu yang aku ikutin dari awal, yang dia follow, yang ketika nonton, yang viewernya itu masih yang nonton tuh 1, 2, ada yang 10, ada yang 5 gitu. Dia tetap aja sabar, konsisten gitu ya, sampai berjam-jam, 3 jam, 5 jam setiap hari, dari ada juga yang sampai 6 jam, setiap live itu 2 jam, 2 jam, 2 jam, kayak gitu 6 jam. Itu juga peningkatannya bagus. Sekarang udah 100, kadang 200, kadang 300 untuk viewernya gitu. Karena memang fokus utamanya TikTok-nya itu untuk jualan di TikTok Shop kayak gitu, sehingga memang bikin video dan juga live streaming gitu. Oh, itu cuma ngandalin live doang tanpa iklan ya Mbak Novi ya? Iya, live sama itu bikin konten ya, bikin kontennya wajib ya, tetap harus bikin konten, karena nanti dari orang-orang yang nonton konten itu bisa masuk ke live streaming gitu. Jadi Berarti harus tetap. nggak usah iklan berbayar sama sekali, bisa ya kita konsisten live aja gitu ya. Kalau yang live itu, kalau yang live kurang oke gitu ya teman-teman. Pas waktu awal dulu itu memang bagus gitu ya. Tapi kalau sekarang menurut saya itu kurang oke gitu ya. Pengalaman saya menggunakan untuk live gitu itu kurang oke. Tapi kalau misalnya untuk video TikTok-nya itu oke. Untuk promosinya gitu ya. Kalau misalnya di video gitu. Oke. Tapi kalau Makasih, untuk Mbak live Novi. enggak saya sarankan. Oke, makasih Mbak Novi. Siap-siap. Oke, makasih Mas Ika. Siap. Ini kita selanjutnya dari Ma'ani Ralisha ya. Akai. Wait. Akai, halo Ma'ani. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum Mbak Novi. Ini saya pemula banget ya di TikTok, baru mulai beberapa bulan, sebulan apa 2 bulanan gitu. Kan pertama saya bikin akun TikTok itu pas mau pendaftaran ke TikTok Shop itu aku nyasar ke UK. Jadi aku nggak bisa jualan. Kemudian setelah cari-cari solusi itu aku bikin ini akun baru, jadi di cloning gitu Mak. Jadi di cloning, yang dibuka TikTok Shop-nya itu yang cloningannya yang baru. Nah saya tetap konten sama like-nya di akun yang pertama gitu. Tapi alhamdulillah baru-baru ini aku berhasil menghapus, jadi dihapus itunya, yang akun yang salah, yang nyasar ke UK-nya dihapus dulu, terus saya daftar lagi tapi pakai identitasnya saya ganti sama identitas suami gitu, dan udah berjalan sampai saat ini. Nah, apakah itu bisa ngaruh gitu ke TikTok Shop saya atau bagaimana? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kan katanya kalau ini ya, kalau mau update konten ataupun untuk live kita harus pintar-pintar lihat insight-nya, jadi kapan bagusnya, kapan timing yang pasnya. Nah itu saya tuh belum begitu mengerti gitu, bagaimana cara kita bisa tahu kapan timing yang pas gitu buat kita update apa konten ataupun buat kita live. Nah, itu pertanyaan kedua. Satu lagi ya, Ma, boleh ya? Yang terakhir itu tentang warawiri kan tentang kalau jualan di TikTok Shop itu katanya minusnya itu banyak kejadian yang saldonya itu nggak cair-cair gitu. Nah itu yang membuat saya itu maju mundur untuk jualan di TikTok. Apakah itu benar dan bagaimana menurut Mbak Novi gitu? Makasih. Oke, siap-siap. Yang pertama ya, biar nanti kalau lupa Salah kasih itu ya. Ya. Kayak yang pertama tadi di UK udah dihapuskan. Nah, terus udah pindah. Nggak apa-apa, itu nggak mempengaruhi karena sudah pindah ke Indonesia. Terus kan akunnya yang mungkin di UK udah dihapus, yang ke TikTok kan berarti udah berhasil ya kemarin yang di UK. Ya. Untuk Ya. kan beda ini kan untuk apa?
KTP-nya kan beda yang diupload Iya. itu kan. Kalau di UK itu kan nggak sama kayak di Indonesia untuk yang Mm-mm. yang diupload itu. Iya. Nah itu dihapus nggak masalah sebenarnya, dan udah dipindah di Indonesia ya nggak masalah, nanti pakai akunnya pakai rekening suami sama KTP suami udah berhasil ya nggak masalah, tinggal digunakan aja. Terus Tapi untuk jadinya jadi insight-nya tadi saya ya, itu jadi affiliate gitu. Jadi seolah-olah akun yang lagi berjalan ini jadi affiliate karena akun utama sellernya itu yang akun yang baru gitu. Yang buat nggak apa-apa, itu kan kalau nih. tetap akunnya sama, Iya. punyanya Mbak Ani semua kan. Iya, Ya iya. kayak punya saya itu akunnya sekarang akun affiliate punya Oh saya. gitu. Terus punya akun seller nggak punya, tinggal saya tautkan aja gitu. Iya. Karena dulu awalnya jualan jadi seller buku bisnis. Cuma keblok gitu ya, keblok, banyak Iya. yang keblok, saya kena peringatan sampai 24. Kalau saya lanjutin itu saya bisa kena peringatan sampai 48. Nah, akun saya bisa dibekukan. Nah, teman-teman itu ya. Jadi kalau di TikTok itu ada peringatannya itu sampai 48 di TikTok Shop-nya itu. Kalau misalnya pelanggaran sampai 48, nah akunnya dibekukan. Kalau akunnya dibekukan, uangnya kan tenggelam di sana gitu ya, belum bisa cair gitu. Nunggu sekitar kalau nggak salah itu 6 bulan, dan itu pun nanti masih belum tentu dikembalikan kayak gitu kan. Nah, akhirnya si produk-produknya saya hapus semua, terus saya lepas, dan saya jadi affiliate di akun saya. Nah, sekarang buku udah bisa resmi masuk ke TikTok dengan ada syarat ya, ada formulirnya yang bisa masuk di sana, dan sekarang sudah ACC. Punya saya yang sudah jadi akun affiliate, ya tinggal di-affiliate-kan aja di akun resmi kayak gitu, akun TikTok Shop saya gitu. Saya jadi affiliate aja di sana gitu. Tapi memang punya 2 akun jadinya gitu ya, punya akun yang saya akun affiliate dan juga akun yang untuk yang produk yang akun resmi itu. Terus tadi ada insight-nya kapan aja sih kalau misalnya upload konten gitu ya. Kalau teman-teman tuh upload konten bisa sebenarnya tuh ini ya, waktu itu juga mempengaruhi, tetapi yang lebih mempengaruhi adalah isi kontennya. Kalaupun teman-teman itu isi kontennya itu memang bagus gitu ya, bermanfaat atau relate sama kebutuhan audiens, mau uploadnya di jam berapapun nanti akan naik juga gitu. Tapi kalau misalnya upload di jam pas waktu prime time itu memang lebih punya peluang lebih gitu karena pas waktu pada aktif. Nah, kalau untuk melihat itu tuh nanti lihatnya tuh di analitik ya, di analisis gitu. Nanti lihat di sana jam berapa aja pas waktu si audiens kita tuh aktif. Nah, biasanya tuh kalau misalnya kita target marketnya emak-emak gitu ya. Nah, sekitar jam 11 sampai jam 12 lah ya, kayak gitu. Karena kan habis beberes. Nah, biasanya habis beberes itu kan capek, leyeh-leyeh gitu ya, istirahat sambil pegang handphone. Nah, juga pas waktu sore-sore atau malam hari jam 8 ya. Di atas jam 8 malam itu biasanya kalau emak-emak itu pada ini sering lihat handphone gitu karena anaknya udah tidur, udah beberesnya udah selesai. Nah, biasanya healingnya nonton TikTok gitu untuk istirahatnya gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman target marketnya kantoran gitu ya, biasanya pagi sebelum dia berangkat ke kantor, terus siang sebelum dia pas waktu dia makan siang. Biasanya kan dia makan siang sambil lihat-lihat TikTok kayak gitu. Terus juga sore-sore setelah pulang kantor. Nah, biasanya kan di perjalanan atau pas waktu lagi mau pulang kayak gitu ya, itu kan kadang scroll-scroll TikTok. Terus Jadi juga sesuai malam-malam target market gitu ya. sesuai sama target marketnya. Kalau misalnya belum kelihatan di analitiknya kayak gitu. Kalau saya sendiri tuh upload biasanya yang bagus itu malam ya, malam. Terus siang jam 12 sama jam 4 sore. Tapi jam 4 sore jarang. Saya uploadnya tuh 2 kali ya. Minimal 1 kali, tapi rata-rata saya uploadnya 2 kali, jam 12 sama jam 8 malam. Sekitar jam segitu yang saya upload. Kayak gitu. Terus kayaknya udah ya 3 ya tadi ya. Yang satu Yang tentang saldo, Mak. Oh iya, yang tentang saldo itu yang terpenting adalah teman-teman itu mematuhi peraturan dari TikTok kayak tadi itu ya, jangan sampai dibekukan. Kalau dibekukan sampai 48 pelanggarannya dibekukan, nah kita nggak bisa ambil si
ininya apa namanya uangnya di sana gitu. Terus kalau masuk saldonya itu 1 minggu ya, 1 minggu setelah produk sampai. Memang agak lama gitu ya, agak lama untuk produk uangnya itu cair karena 1 minggu setelah produk sampai. Tapi Oh, nanti cair. jadi nggak tanpa sebab gitu. Pasti kalau itu saldo dibukukan pasti ada sebab, ada pelanggaran gitu ya. Iya, ada pelanggaran. Makanya teman-teman ketika belajar atau teman-teman ketika berjualan di TikTok gitu ya atau dimanapun gitu ya harus melihat panduan komunitasnya, dilihatin apa sih yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Nah, yang nggak diperbolehkan ya jangan dilakukan. Kayak misalnya jualan baju bekas, sebenarnya kan tidak diperbolehkan. Tapi ada juga yang jualan nggak Mbak? Ada, tapi juga ya ibarat kata jadi kayak kucing-kucingan gitu ya sama polisinya TikTok. Kadang nanti kena blok, kadang ini itu kayak gitu. Karena memang sebenarnya itu tidak diperbolehkan jualan di sana. Terus juga kayak produk-produk yang mahal-mahal atau produk-produk yang bermerek. Ya, ada sablonan bermerek aja di sini, live streaming kayak gini ini bisa langsung kena blok. Mungkin teman-teman ada yang jualan kaos yang ada tulisannya yang bermerek lah ya kayak gitu, baru dicetak kayak gitu tiba-tiba live-nya mati gitu. Itu karena memang di blok gitu ya sama TikTok karena itu bisa kayak palsu gitu loh, produk palsu gitu. Nanti teman-teman bisa cek-cek ya untuk panduan komunitasnya dibaca. Memang agak banyak gitu ya yang harus dibaca, tapi ya harus diluangkan waktunya untuk membaca satu persatu. Biar nanti ke depannya akunnya aman. Makasih, Mak. Siap-siap. Ya, makasih Mbak Ani. Nah, mungkin Mbak Novi sama-sama. ini di apa namanya sebenarnya di 2 pertanyaan lagi ya Mbak Novi, 2 pertanyaan terakhir nih ya sebelum kita tutup acaranya nih ya teman-teman. Jadi mohon maaf banget untuk teman-teman yang belum sempat kita jawab pertanyaannya, tapi tenang, kita akan ada kelas TikTok Shop plus TikTok Live bareng Mbak Novi lagi. Ini 3 jam full teman-teman kelasnya, 3 jam full plus ada diskusi WhatsApp. Jadi nanti teman-teman bisa diskusi bareng Mbak Novinya langsung, praktek bareng Mbak Novinya langsung supaya bisa langsung goal gitu ya. Oke, nah nanti Kak Salwa akan kasih teman-teman. Nah, ini untuk teman-teman yang mau belajar full class bareng Mbak Novi, bahas TikTok Shop, TikTok Live selama 3 jam, plus bebas diskusi di grup WA, bisa ke sini ya teman-teman. Nah, ini Kak Salwa mau ada pertanyaan dulu nih dari, coba ya, dari Onis iPhone nih ya. Kak, akun kami sudah tiap hari upload konten dan live sudah rutin selama 3 bulan terakhir. Tapi orderan belum rutin, mohon advice katanya dari Onis iPhone ya, Mak Onis ya. Gimana nih Mak Novi nih untuk solusinya? Coba konten-kontennya ya dievaluasi lagi gitu ya. Untuk konten-kontennya itu dievaluasi, dilihat-lihat lagi gitu ya. Enggak. Jadi ketika bikin konten jangan promosi terus juga. Ada juga tips, ada juga cerita-cerita gitu sehingga si audiens itu bisa lebih senang lagi gitu ya untuk mampir di TikTok-nya kita gitu. Untuk live streaming itu memang nanti akan lebih bagus ketika video TikTok-nya masuk FYP. Ketika kontennya masuk FYP itu biasanya nanti yang akan nonton di live streaming itu akan banyak gitu ya. Karena kan mereka udah tahu ya. Dan juga ketika ngelihat konten itu biasanya ada live akan mampir di live streamingnya kayak gitu. Nanti bisa bisa dicek-cek untuk dievaluasi untuk kontennya. Nah, untuk bisa cek itu biasanya aku ngelihat gitu ya. Tapi kalau ini kan kita nanti bisa lama ya teman-teman kalau harus ngeliatin kontennya dulu satu persatu. Oke, satu pertanyaan terakhir nih Mak Novi dari Mak Lutfiatun Hasanah. Kak, saya mau tanya, yang lagi banyak banget lewat di beranda TikTok saya, istilahnya itu adalah FLKS, untuk meningkatkan followers dan supaya video TikTok kita FYP. Itu apa beneran berpengaruh? Terima kasih. Oke, sebenarnya kalau FLKS saya nggak menerapkan ya teman-teman ya, saya nggak nerapin, tapi memang ada beberapa teman-teman itu yang nerapin FLKS. Nah, saya tuh dulu nerapin itu hanya di 100 follower pertama itu hanya untuk mendapatkan 100 follower pertama. Setelah udah dapat 100 follower pertama, fokus saya adalah membuat konten. Yang konten itu bisa mendatangkan traffic dan juga bisa membuat mereka itu mau follow secara otomatis dan interaksi di dalam konten yang sudah saya buat.
kayak gitu. Kalau saran saya teman-teman FLKS boleh-boleh aja, tetapi jangan FLKS-nya kayak FLKS ini loh, kayak kalau misalnya ketemu konten udah kita FLKS aja di sana kayak gitu. Tapi memang kayak ibaratnya kita tuh kayak ngebantu orang kayak gitu ya, ngebantu orang yang nanti siapa tahu kita juga bakalan dapat bantuan juga dari itu gitu ya teman-teman untuk FLKS itu. Terus teman-teman fokusnya adalah kalau saran saya gitu ya, fokusnya adalah membuat konten yang bisa membuat konten itu tuh bisa viral sehingga nanti bisa teman-teman tuh dapatkan traffic dari TikTok-nya secara langsung dari TikTok gitu ya. Maksudnya tuh kita nggak harus minta yuk FLKS kayak gitu tuh enggak, tapi kita bikin konten yang bisa memikat hati mereka untuk follow secara otomatis, berinteraksi di tempat kita, atau membeli produk yang sudah kita jual, kayak gitu. Jadi fokusnya bukan ke FLKS, kayak gitu ya. Karena itu nanti malah teman-teman akan lebih capek gitu ya, kalau FLKS misalnya sehari 100 atau sehari 200 FLKS-nya. Nanti malah bikin kontennya nggak bisa optimal di sana. Nah, saran saya lebih baik mengoptimalkan untuk bikin konten yang sebagus mungkin sehingga banyak traffic yang datang ke akun TikTok-nya teman-teman gitu. Siap. Wow, makasih Mak Novi ya. Ini hampir sejam lebih ya diskusi bareng Mak Novi tentang TikTok Shop dan TikTok Live yang ternyata banyak banget ya teman-teman, dari A, B, C, D-nya, step by step-nya seperti apa, gimana caranya supaya kita gak ke-ban, gak ke-block, dan lain-lain. Nah, teman-teman semua, besok ketemu lagi sama Mak Novi jam 1 siang nih teman-teman, untuk teman-teman yang mau belajar selama 3 jam full. Bareng Mak Novi gimana caranya bikin TikTok, gimana juga Mak Novi akan sharing bisa dapetin 100 juta orderan pertama dari TikTok ya Mak Novi ya? Yes. Iya, betul. Betul. Jadi gimana sih caranya supaya bisa dapetin 100 juta orderan pertama dari TikTok Shop. Wah, luar biasa banget ya. Ini ilmu dari Mak Novi yang sangat-sangat daging banget. Nah, untuk teman-teman yang mau ikut kelasnya, gimana Kak Salwa? Tadi udah ada yang nanya, kalau kelas offline-nya ada nggak sih? Nah, insya Allah nanti akan ada kelas offline-nya, tapi masih dalam tahap awareness ya. Jadi belum fix seperti apanya. Tapi tenang teman-teman, kita akan ada kelas online-nya besok siang, jam 1 siang akan belajar bareng Mak Novi selama 3 jam full, teman-teman, dan juga akan ada diskusi WhatsApp. Jadi teman-teman nanti akan berdiskusi bareng Mak Novi-nya langsung, praktek langsung bareng Mak Novi. Nah, untuk teman-teman yang mau ikut kelasnya besok jam 1 siang, boleh langsung klik link yang udah Kak Salwa kasih di kolom chat ya, teman-teman. Boleh langsung sekarang diklik supaya nggak kehabisan kursinya. Karena ini berebutan banget ya teman-teman dengan teman-teman yang lain di luar sana yang saat ini qadarullah belum bisa ikut kelas yang ini. Nah, mereka udah siap-siap nih untuk ikut kelasnya besok jam 1 siang selama 3 jam full teman-teman bareng Mbak Novi, gimana caranya kita bisa meningkatkan order dari TikTok, terus belajar kalau misalnya teman-teman nih yang baru dari nol, aduh aku masih belum paham nih tentang TikTok dan lain-lain, tenang aja. Nanti Mbak Novi juga akan share nih ke teman-teman gimana sih caranya bikin konten TikTok supaya lebih besar lagi, supaya penjualan dari TikTok lebih gede lagi kayak gitu. Oke, teman-teman udah klik linknya? Sudahkah teman-teman klik linknya? Kalau misalnya sudah, boleh chat di kolom chat ya. Sudah Kak Salwa gitu ya. Oke, teman-teman, aku coba share lagi ya teman-teman, untuk teman-teman yang nanti mau belajar besok siang nih, besok siang banget nih, yang mau belajar bareng Mak Novi lagi selama 3 jam full teman-teman. Dan juga akan ada diskusi via WhatsApp teman-teman. Jadi diskusinya bebas ya, teman-teman mau nanya A, B, C, dan D seputar materinya boleh ke Mak Novi langsung dan praktek langsung sama Mak Novi. Oke, luar biasa banget malam hari ini Mak Novi dan teman-teman semua. Aku sangat bahagia banget nih ya udah bisa jadi host ya di malam hari ini. Mak Novi, makasih banyak. Sehat-sehat selalu Mak Novi. Sampai ketemu besok siang bareng teman-teman yang lain. Semoga anaknya Mak Novi juga sehat terus ya. Amin. Nah, untuk teman-teman semua, makasih banyak juga ya untuk teman-teman semua yang udah hadir malam hari ini bareng SBO dan juga komunitas bisnis muslimah dan juga Mak Novi nih belajar TikTok Shop dan TikTok Live. Nah, teman-teman, aku mau kasih spoiler sedikit. Nanti akan ada kelas gratis nih teman-teman, biar teman-teman bisa bikin foto produk dari smartphone nih teman-teman. Karena Kak Salwa akhirnya berhasil nih kolaborasi bareng foto produk katalog. Nah, ini siapa nih yang pernah dengar foto produk katalog nih? Nah, nanti hari Jumat ya, tanggal 9 jam 19.30 kita akan belajar bareng nih sama Kak Maria, gimana sih caranya bikin foto produk dari smartphone yang nanti teman-teman bisa share di Instagram, bisa share di WhatsApp, bisa share di TikTok Story. Nah, ini boleh banget ya teman-teman. Kelasnya gratis teman-teman.
Jadi nanti akan Kak Salwa share juga nih infonya dan lain-lainnya. Oke, sip. Makasih banyak teman-teman untuk hari ini, luar biasa banget. Sampai ketemu lagi di webinar-webinar selanjutnya. Sampai ketemu lagi di kelas-kelas online bareng SBO. Sehat-sehat selalu teman-teman. Sekian dari Kak Salwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tutup ya Teteh ya. Iya, Makasih ya semua makasih ya Mbak Novi ya. ya. Ya.